Ternyata masih ada yang bingung gimana cara medical check up untuk keperluan visa WHV. Ada yang bingung gimana nemuin rumah sakit untuk bisa kita medical check up. Ada juga yang bingung gimana untuk booking atau appointment rumah sakitnya. Ini dia aku kasih tahu caranya. Jadi memang nggak semua rumah sakit itu bisa untuk medical check up, khususnya keperluan visa. Hanya ada beberapa rumah sakit yang memang disebutkan di website imigrasi Australia. Nah, kita perlu memilih salah satu di antara rumah sakit tersebut. Jadi, nggak sembarang rumah sakit ya guys. Dengan adanya video ini, itu mempermudah kalian nantinya untuk bisa memilih salah satu rumah sakit untuk medical check up keperluan visa. Dan aku juga merasa video ini penting untuk dibuat supaya teman-teman itu nggak salah medical check up-nya. Tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke penjelasan. Pertama, kunjungi website imigrasi Australia. Di bagian ini, kita klik Help and Support. Terus kalau udah tekan Contact Us. Nah, sebenarnya bagian ini tuh kita harus ada overview. Tapi kalau nggak ada, solusinya kalian tekan search aja. Terus tuliskan Office in Outside Australia. Kalau udah seperti ini, klik Contact Us yang paling atas. Terus kita scroll sedikit ke bawah. Bagian yang kiri ada Outside Australia. Klik. Nah, terus kita scroll ke bawah sampai bawah. Bagian Find an Office, kalian klik yang Select a Country, ketikkan Indonesia. Terus dikasih pilihan lagi. Ada Australian Embassy, Panel Position, Police Check. Itu kalian klik yang kedua yaitu Panel Position. Setelah kita klik, itu muncul daftar-daftar rumah sakit yang bisa kita kunjungi sebagai keperluan medical check up untuk keperluan visa. Urutan pertama ada RS Premier Bintaro Hospital, ini alamatnya, terus jam bukanya, lalu nomor teleponnya dan juga websitenya. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah itu ada rumah sakit lainnya. Ini tuh gampang banget ya guys, kita tuh udah di-provide. Kalau misalkan kalian tinggal di Tangerang, kalian bisa ke RS Premier. Tapi kalau misalkan kalian di Sumatera atau Medan, kalian bisa MCU di kliniknya Pramita. Di sini kita dikasih tahu kalau cara bookingnya itu ada yang lewat email, ada yang lewat website, itu terserah kalian mau gimana booking atau appointments-nya. Terus selanjutnya juga ada RS Premier Jatinegara Hospital. Nah, ini tuh rumah sakit yang tempat aku MCU kemarin. Kalau kalian bingung mau bookingnya, ini kan RS Premier. Semua RS Premier termasuk Bintaro, Jatinegara, Premier Surabaya, itu satu website. Jadi kalian klik website yang di atas tadi, yang di RS Premier Bintaro, kalian tinggal pilih aja kalian mau rumah sakit cabang mana. Mau yang Surabaya, atau Jatinegara, atau Bintaro. Selanjutnya ada Siloam Hospitals Makassar. Ini sama juga kayak RS Premier, yaitu dia rumah sakit besar yang punya beberapa cabang. Lanjut ada Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Itu lengkap juga. Terus RS Premier Surabaya yang aku jelasin tadi. Kemudian BMC Hospital, yaitu rumah sakit yang ada di Bali. Terus IOM Migration Health Assessment Center, itu ada di Tangerang, atau Siloam Kelapa II Hospital. Lanjut Siloam Hospital TB Simatupang, yaitu di Jaksel. Kita scroll lagi ke bawah, ada Siloam Hospitals Kebonjeruk. Alamatnya terletak di DKI Jakarta. Terus scroll lagi ke bawah, ada Kasih Ibu Hospital Denpasar, yaitu di Bali. Nah, itulah serangkaian rumah sakit yang bisa kita kunjungi untuk MCU. Kalian bisa pilih salah satu sesuai yang terdekat dengan domisili kalian. Website ini aku akses tanggal 6 Juli 2025 yang mana sudah update dan sudah terbaru. Nah, sekarang aku mau ajarin kalian untuk booking atau appointment rumah sakitnya. Pertama, kunjungi website rumah sakit tersebut. Contohnya RS Premier Bintaro, kalian klik websitenya. Kalau udah klik dan masuk ke halaman ini, kalian tuh disuruh cari paket.
Kalian disuruh pilih mau paket apa. Nah, caranya kalian scroll ke bawah sedikit, kalian baca paket medical check up non visa itu apa, paket medical check up visa itu apa. Karena untuk keperluan visa WHV, kita pilih yang kategori MCU visa. Pilih di sini, ada dua pilihan, kita pilih yang paling bawah yaitu visa. Di kolom sebelahnya, itu kita harus pilih lagi negara apa. Di sini banyak pilihan-pilihan negara. Kita pilih visa Australia karena WHV. Terus klik cari, lalu kita scroll ke bawah. Di sini paket visa Australia, klik rincian. Nah, di sini kalian bisa lihat persyaratannya. Ada biayanya yaitu sekitar 1.200.000 sampai dengan 5 juta. Harga ini tuh yang menentukan nanti apa aja medical check up kamu. Kalau misalkan kamu ada 3 jenis atau 4 jenis, itu semakin tinggi juga harganya. Tapi sejauh ini orang-orang itu banyak dapat harga di 1.015.000. Aku juga nggak tahu kenapa ini start dari 1.200.000, kenapa pas di rumah sakitnya malah 1.015.000. Kemungkinan ada perubahan atau gimana, tapi yang jelas kisaran harganya itu segini. Kalian wajib banget baca persyaratannya dari awal sampai akhir, kayak wajib membawa paspor asli yang masih berlaku, tidak dalam bentuk fotokopi, di-scan, atau foto di HP. Jadi kalian perlu bawa paspor asli, paspor fisik, untuk ditunjukkan ke bagian administrasi nanti. Lanjut persyaratan kedua, wajib membawa HAP ID number dari Kedutaan Australia. Nah, ini tuh udah aku bikin videonya, kalian bisa lihat cara membuat HAP ID number. Kalau udah buat, kalian print dan bawa ke administrasi nanti. Lanjut, jika sudah vaksin COVID, mohon membawa bukti vaksinasi dan sertifikat vaksin COVID-19 yang tertera nama vaksinnya, dan di print out di kertas ukuran A4 masing-masing 1 lembar untuk 1 vaksin. Kemarin aku pakai vaksin internasional, itu udah tertera, 1 lembar itu ada 3 nama vaksinnya. Jadi aku nggak perlu untuk cetak satu persatu. Kalian bisa ikutin cara aku kalau misalkan kalian udah vaksin, tapi kalau kalian belum vaksin, kalian vaksin dulu dan cetak satu persatu lembar. Terus yang keempat, kalian wajib ketika MCU itu dalam keadaan sehat. Tidak demam, batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Kelima, membawa kacamata bila menggunakan kacamata. Terus, tidak dalam masa pengobatan TBC. Lalu, tidak perlu puasa, tapi dianjurkan banyak minum air putih. Nah, kalian tuh nggak perlu puasa kalau misalkan kalian mau MCU. Biasanya kan ada tindakan medical check up yang diperlukan untuk puasa, tapi untuk paket visa Australia, jenis-jenis MCU-nya itu kebanyakan tidak perlu puasa. And then, aplikan usia 16 tahun ke bawah wajib didampingi oleh salah satu orang tua atau wali dari keluarga. Setahu aku, kebanyakan peserta WHV itu usianya pasti di atas 16 tahun, makanya mereka datang sendiri. Waktu aku MCU pun, aku nggak ada ngelihat orang itu ada yang bawa orang tuanya. Tapi di sini kan dijelaskan paket visa Australia, otomatis kenapa ada syarat aplikan usia 16 tahun ke bawah? Karena biasanya ada visa student, guys. Visa Australia itu kan banyak jenisnya, salah satunya visa student. Nah, kalau misalkan visa student dan umurnya itu dia mau masuk SMA, umurnya masih di bawah 16 tahun, dia wajib bawa orang tuanya. Lanjut, membawa catatan obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari, jika ada. Dan selanjutnya, applicant wajib menguasai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pilih salah satu. Bila tidak menguasai keduanya, wajib membawa translator yang tidak ada hubungan keluarga dengan applicant. Jadi, kalian itu kalau misalkan mau MCU, kalian harus menguasai salah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus, untuk ibu hamil disarankan sudah memasuki usia kehamilan 14 minggu. Kalau misalkan kamu lagi hamil, kamu harus hitung dulu usia kehamilan kamu berapa. Kalau misalkan udah 14 minggu, kamu boleh. Tapi kalau belum, tunda dulu. Konsultasikan ke dokternya, bagusnya itu seperti apa. Ini kita scroll sedikit biar jelas.
Ini ada salah satu solusi, jika tetap melakukan MCU sebelum usia kehamilan 14 minggu, itu bagian X-ray atau rongsen itu ditunda hingga memasuki usia kehamilan 14 minggu. Tenang aja, jangan panik. Kalian tuh bisa konsultasikan dengan pihak rumah sakit supaya pihak rumah sakit itu bisa bernegosiasi dengan pihak imigrasi untuk bisa diundur waktu permohonan visanya. Lanjut, biaya yang disebutkan tidak termasuk jika ada tambahan pemeriksaan berdasarkan penilaian hasil medikal oleh dokter. Jadi di layar itu dikasih tahu bahwa estimasi 1.200.000 sampai dengan 5 juta. Itu nggak berlaku untuk kalau ada tambahan pemeriksaan. Jadi kalau misalkan kamu ada tambahan pemeriksaan, itu biayanya akan naik lagi. Untuk para WHV setahu aku, sejauh ini itu tetap 1 jutaan, nggak ada tambahan yang mahal, jadi aman. Oke, yang terakhir, pembayaran bisa menggunakan cash, kartu debit, ATM, atau kartu kredit. Ini gampang banget buat dipahami, jadi kalian bisa bayar via apa aja. Kemarin aku bayarnya via cash. Di sini ada tulisan warna merah. Sebelum registrasi, mohon membaca persyaratan di atas dan melihat video petunjuk untuk melakukan medical check-up masing-masing paket. Mohon maaf, medical check-up tidak dapat dilakukan apabila aplikan tidak memenuhi persyaratan secara lengkap. Jadi kalian sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing mengenai persyaratannya. Kalau misalkan udah lengkap, silahkan lakukan. Tapi kalau belum, kalian tunggu aja dulu sampai persyaratannya benar-benar lengkap. Oke, seandainya udah lengkap semua persyaratan, kita tekan buat janji. Kalau udah muncul ini, kalian disuruh pilih pasien lama atau pasien baru. Di situ juga ada keterangannya. Kemarin aku itu termasuk pasien baru karena aku nggak pernah berobat di rumah sakit tersebut. Jadi aku tekan pasien baru. Selanjutnya, kalian diminta untuk memasukkan data pasien, data kalian, termasuk nama lengkap, nomor HP, dan juga tanggal lahir. Ikutin instruksinya, gunakan 62, jangan 08. Kalau udah, tekan submit. Tunggu loadingnya sebentar, muncul ini. Kalian scroll, nanti ada informasi yang harus kalian isi. Jenis paketnya itu sebenarnya udah otomatis, medical check-up visa. Terus pilihan paketnya juga otomatis, jadi kalian nggak perlu isi lagi. Kalian isi mulai dari tanggal daftar. Tanggal daftar aku asumsikan 28 Juli. Terus ini kita bisa pilih sesinya. Kalian mau dokter yang 1 atau dokter 2 atau dokter 3. Aku pilih dokter 1 biar cepat selesai. Terus di bawahnya ada slot, pilihan jam, kalian mau MCU jam berapa, ada pagi dan siang. Aku pilih yang pagi karena biar fresh dan masih moodnya bagus. Tapi nggak pagi juga sih, biar nggak ada resiko telat, jadi aku pilih jam 8.31 atau setengah 9. Terus kalau udah ada pilihan penjaminan, ini kalian klik pribadi karena kalian bayar sendiri. Lalu next. Tadi bagian 1 itu namanya reservasi, jadwal kalian, appointment-nya, jadwal MCU. Nah, yang kedua itu isi data pribadi. Nama depan, nama belakang, tanggal lahir, terus jenis kelamin, agama, pilih, terus bahasa, lalu pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, nomor telepon kalian lewatin aja, nomor HP diisi, dan emailnya itu diisi sesuai dengan email yang kamu pakai untuk apply visa. Selanjutnya ada opsional untuk pengisian nik KTP. Aku nggak isi, tapi kalau kalian isi itu lebih bagus. Terus upload juga KTP-nya, ini tuh opsional, tapi aku saranin kalian isi aja, kalian upload, karena kemarin aku pun juga upload. Selanjutnya isikan alamat lengkap, kecamatan, dan juga kelurahan. Kalau udah klik next. Kemudian bagian kontak darurat. Ini isikan siapa yang bisa dihubungi kalau misalkan kalian nggak bisa dihubungi. Di sini aku masukin contohnya saudara aku. Masukin nama lengkapnya, masukin nomor HP-nya, dan juga isi hubungan atau keterkaitan antar kalian.
Setelah itu klik next. Terus halaman keempat, itu kalian upload dokumen yang diminta. Yang pertama ada upload paspor, referral letter, terus HAP ID, sertifikat vaksin. Nah, di sini juga ada petunjuknya. Kalian dikasih tahu gimana cara nge-scan paspor. Baca-baca aja supaya kalian itu mudah untuk scan-nya. Kalau udah paham, kalian upload paspornya, lalu upload juga referral letter, terus HAP ID-nya juga masukin yang 8 digit angka. Nah, di sini diminta sertifikat vaksin internasional. Yang mana sertifikatnya itu full bahasa Inggris. Kalian klik petunjuk, itu ada cara-caranya untuk dapetin sertifikat vaksin internasional tersebut. Ikuti step by step-nya sampai selesai, sampai kalian bisa download sertifikat vaksinnya dari aplikasi tersebut. Nanti aku juga kasih tutorialnya. Nah, teman-teman, aku mau kasih tutorial untuk download sertifikat vaksin internasional. Pertama, kalian masuk dulu atau punya akun dulu. Aku udah vaksin sampai dosis ketiga dan juga aku udah punya akun. Jadi aku tinggal login aja. Setelah login, nanti kalian dimintain PIN, masukin PIN. Baca aja stepnya. Bisa kalian aktifkan atau lewati mengenai biometrik ini. Nah, masuk ke akun, kita klik fitur, terus kita scroll sedikit, cari vaksin dan imunisasi, yaitu sertifikat vaksin. Kalau udah, ini ada 3 pilihan, kita klik yang paling bawah, sertifikat perjalanan luar negeri. Di sini, kalian ada diminta ubah format sertifikat, kalian klik, nah pilih negaranya. Klik Australia, yaitu WHO, terus klik selanjutnya. Terus klik identitas sertifikat, yaitu nama kalian. Ada tanda panah, yaitu butuh penyesuaian nama, kalian klik. Masukin nomor paspor. Dan klik simpan. Klik selanjutnya, terus konfirmasi lagi. Detail identitas kalian, detail sertifikat kalian. Pas benar, klik konfirmasi. Nah, ini sertifikatnya berhasil dibuat, kalian klik yang lihat detail. Terus muncul ini, kalian klik unduh sertifikat, lalu buka file. Nah, inilah dia sertifikat vaksin internasional. Kalau udah download sertifikatnya, kalian add file sertifikat vaksin internasional, dan semua proses udah dilaluin, kita klik submit. Lalu setelah booking, kita datang ke tempatnya, bawa berkas fisik yang diminta sama rumah sakit untuk dibawa, termasuk paspor, terus identitas diri, sama surat referral, yaitu HPID. Nanti pas sudah nyampe di sana, kalian daftar, terus antri sebentar, lalu lakukan proses medical check up-nya. Kalau udah selesai, nanti dokternya kasih tahu kamu bahwa hasil medical check up-nya bakal langsung dikirim ke pihak imigrasi, sehingga kalian nggak perlu nunggu di hari itu untuk dapetin hasilnya. Aku rasa cukup untuk video hari ini. Makasih udah support. Jangan lupa subscribe dan komen kalau kalian ada request. See you di video berikutnya. Bye.